semuanya, selamat datang kembali di channel 1000 Wajah Dongeng. Hari ini, kita akan mengunjungi desa Wintelberry yang tenang. Tempat tinggal seorang gadis muda yang dikenal semua orang sebagai kerudung merah. Nah, kerudung merah yang ini bukan gadis kecil yang naif. Ya, dia cerdik, dia pemberani, dan dia tahu betul bagaimana menggunakan akalnya. Suatu pagi yang cerah, ibu kerudung merah memintanya mengantar sebakul kue lezat untuk neneknya yang tinggal jauh di dalam hutan kue yang aromanya sangat kuat dan menggugah selera. "Hati-hati, Nak. Hutan itu berbahaya," pesan ibunya. "Jangan menyimpang dari jalan setapak." Kerudung merah mengangguk, lalu memulai perjalanannya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Derek, penebang kayu muda yang tinggal di perbatasan hutan. Kerudung merah selalu memanggilnya Derek yang tidak jujur sebagai godaan ringan. Dan Derek selalu membalas godaan itu sambil tersenyum. "Mau kemana, kerudung merah?" tanya Derek sambil memegang kapaknya. "Mengantar kue ke rumah nenek. Jangan coba-coba mencuri satu pun, Derek yang tidak jujur," jawab kerudung merah sambil tertawa. Derek memasang ekspresi serius. "Aku tahu kau cerdik, tapi dengarkan baik-baik. Hutan ini lebih berbahaya dari biasanya. Jika kau butuh bantuan, teriak saja, aku akan datang." Jujur atau tidak, kerudung merah tersentuh, tapi ia tetap yakin pada dirinya sendiri. Tak lama setelah berpisah dengan Derek, ia merasakan ada yang mengikutinya. Benar saja, serigala jahat, antagonis paling licik di hutan itu, muncul dari balik pohon. "Halo gadis kecil, mau kemana kau terburu-buru dengan keranjang penuh makanan itu?" Serigala menyeringai, matanya penuh kelicikan. "Oh, halo, aku sedang dalam perjalanan ke rumah nenekku," jawab kerudung merah dengan tenang. "Mau tahu di mana rumahnya?" Serigala yang sudah membayangkan pesta daging mengangguk antusias. Kerudung merah menunjuk ke arah yang berlawanan dengan rumah neneknya. "Kau ikuti jalan itu sampai tepi sungai besar, lalu berbelok ke timur. Dia tinggal di sana." Serigala, terlalu fokus pada rencananya, langsung berlari ke arah yang ditunjukkan. Beberapa jam kemudian, kerudung merah sampai di tempat yang sama, dan ia bertemu lagi dengan serigala yang basah kuyup dan sangat kesal. "Kau menipuku," raung serigala. "Ups, maaf, aku lupa arah mata angin," jawab kerudung merah tanpa rasa bersalah. "Mau coba lagi? Pur, kali ini aku yakin tidak akan salah." Serigala, meskipun curiga, tidak bisa menahan aroma kue yang sangat lezat yang dibawa kerudung merah. Dia mengangguk lagi. Kerudung merah memberinya petunjuk palsu kedua, dan lagi-lagi serigala gagal menemukan rumah nenek. Namun, serigala itu juga belajar. Ketika ia bertemu kerudung merah untuk ketiga kalinya, ia mencium aroma kue itu lagi. Kerudung merah mencoba mengulangi triknya, menawarkan serigala untuk menunggu di bawah pohon besar agar mereka bisa berbagi. Tidak kali ini, gadis kecil, serigala berpikir. Ia pura-pura menerima tawaran itu. Tapi begitu kerudung merah berjalan, ia membuntuti dari jarak yang aman, mengikuti aroma kue yang kuat hingga ke rumah nenek yang sebenarnya. Saat kerudung merah tiba di rumah nenek, ia mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Nenek ternyata sedang keluar sebentar. Serigala yang sudah menunggu kesempatan menyelinap masuk, mengenakan pakaian nenek, dan bersembunyi di tempat tidur. Ia menunggu dengan sabar. Saat kerudung merah masuk, ia melihat figur besar di tempat tidur yang tertutup selimut. "Nenek, kenapa suaramu serak sekali?" tanyanya. "Itu karena nenek sedang sakit, sayang," jawab serigala dengan suara yang dipaksakan. Terjadilah dialog klasik. "Nenek, telinga nenek besar sekali agar nenek bisa mendengarmu lebih jelas." "Nenek, tapi gigi nenek sangat besar." "Tentu saja." Itulah saatnya serigala melompat. Ia menyerang dan berhasil menangkap kerudung merah. Ia tidak memakannya saat itu juga. Serigala melilit kerudung merah dengan jubah merahnya sendiri, mengikatnya erat, dan memutuskan untuk pergi sebentar mencari kayu bakar untuk membuat api unggun pesta perayaan. Sementara itu, Derek, si penebang kayu, sedang memotong dahan tidak jauh dari sana. Tiba-tiba, angin membawa aroma yang sangat familiar, aroma kue nenek kerudung merah, bercampur dengan sedikit aroma bahaya. Ia juga melihat sesuatu yang robek dan merah, tersangkut di semak-semak bagian dari jubah kerudung merah.
Derek langsung tahu. Dia berlari secepat mungkin, mengikuti jejak hingga ia menemukan sarang atau rumah nenek itu. Dia melihat kerudung merah terbungkus dan serigala sudah pergi. Dengan kapaknya, Derek membebaskan kerudung merah. Mereka tahu serigala akan segera kembali. Mereka harus bertindak cepat. Kita buat jebakan, bisik kerudung merah. Matanya kembali menunjukkan kecerdikan. Ambil apapun yang ada di sekitar sini. Cepat! Kerudung merah dan Derek bekerja sama. Mereka meletakkan bantal dan beberapa perabot kecil yang dibungkus dengan jubah merah yang sudah dilepas itu. Agar terlihat seperti kerudung merah yang masih terikat, mereka bersembunyi. Tak lama kemudian, serigala kembali. Ia tampak lapar dan puas. Dia mendekati bungkusan merah itu. Akhirnya, makan malam, gumamnya. Saat serigala bersiap menerkam, Derek melompat keluar dari persembunyiannya, mengayunkan kapak. Bukan untuk melukai, tapi untuk mengagetkan. Serigala jahat itu menjerit ketakutan saat melihat penebang kayu yang berotot itu. Ia panik, berusaha melarikan diri. Tapi kerudung merah yang sudah menunggu di sisi lain berhasil mengikat kaki serigala dengan tali yang disiapkan Derek. Kerjasama mereka sempurna. Serigala jahat itu berhasil ditangkap dan diikat erat, mengakhiri terornya di desa Wintleberry. Hutan kembali aman. Kerudung merah menatap Derek. Terima kasih, Derek. Kau memang penebang kayu yang sangat jujur. Derek tersenyum, bangga melihat betapa cerdiknya kerudung merah. Sama-sama. Dan kau, gadis berkerudung merah, kau mengajarkanku bahwa kecerdasan jauh lebih tajam daripada kapakku. Mereka berdua, si cerdik dan si pelindung, tidak hanya menyelamatkan nenek, tapi juga memulai persahabatan yang kuat. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kecerdasan dan keberanian adalah senjata utama. Tetapi ketika kita bekerja sama dan saling percaya, kita menjadi tidak terkalahkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.